Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الأبرار الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وإيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات awil mustami'ina wal mustami'at, alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta seluruh yang hadir, yang mendengarkan melalui radio ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Dengan memohon taufik dari Allah dan ridhanya, kita pagi ini bisa datang ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan bersejarah pula bagi kita dan bagi negeri ini. Di salah satu masjid, tempat yang dicintai Allah, satu menara ilmu insya-Allah, yang dengannya, dengan berbagai programnya kita menebar ilmu, membangun peradaban, dan memberikan pencerahan. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan ini sebagai tanda syukur kita atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang diberikannya kepada kita. Mudah-mudahan syukur itu semakin menambah nikmat-nikmat yang lain yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang pandai bersyukur kepadaku. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan semakin membuat cinta kita kepadanya semakin mendalam, dan mudah-mudahan pula salawat dan salam semakin memudahkan kita mendapatkan izin dari Allah, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Semoga Allah berikan kita cinta yang hakiki kepadanya, sehingga dengan mudah insyaallah kita mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kembali kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemarin kita bacakan apa yang dinukil oleh Al-Muhaqqiq Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah dari kitab Imam Asy-Syafi'i, yaitu Al-Um, yang menurut beliau sangat patut dimasukkan dalam pembahasan kitab ini.
bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah menyebutkan pembahasan ini dalam hukum li'am dalam kitabullah. Kemudian di antara faedah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa Uwaimir Al-Ajlani radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin wajada ma imra'atihi rajulan. Dia bertanya tentang seorang laki-laki yang menemukan seorang laki-laki lain bersama istrinya. Nabi memahami waktu itu dia berandai-andai, sehingga Nabi melarangnya untuk menanyakan. Jadi faedah besar bahwa kalau masalah belum terjadi tak usah berandai-andai, karena memang kita tidak disuruh mendalami sesuatu yang tidak patut didalami, apalagi karena pertanyaan itu menyebabkan hukum diberatkan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam seperti diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dengan sanadnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yakun fa hurrima min ajli mas'alatihi. Sesungguhnya jenayah orang Islam yang terbesar atau termasuk yang terbesar terhadap kaum muslimin, dia bertanya sesuatu yang belum terjadi lalu diharamkan karena pertanyaannya itu. Ya, awalan cubuhnya sudah tiba-tiba dia dilarang gara-gara pertanyaan itu. Kita juga ambil faedah kemarin bahwasanya sesuatu yang belum diaturkan dan tidak ada larangannya, tidak usah tanya-tanya, buat aja dulu, ya, dibuat aja, jangan tanya. Sebab kalau ditanya nanti jadi tidak boleh. Masih ingat kemarin sekjen, ya, ketika dulu tidak boleh sarapan tapi harus masuk cepat, tidak ada juga waktu istirahat, akhirnya ribet orang di kantor itu. Akhirnya terpaksa nyuri-nyuri, gara nyuri-nyuri tumpah pula makanan dulu. Ya. Kalau resmi boleh kan, tidak ada yang tumpah, tapi pas nyuri-nyuri pasti tumpah. Kita kadang-kadang kalau terlalu hati-hati kadang-kadang tumpah nih, ya kan? Dan saking hati-hatinya, serak kuas hati itu ke baju. Makanya terlalu hati-hati juga tanpa alasan tidak boleh. Tapi setelah sekjennya diganti, mereka teriak merdeka, kan? Ya, merdeka. Allah musta'an. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan menjadi penyebab kesulitan bagi orang lain. Dan beliau juga menukil atau menulis firman Allah SWT, la tas'alu an asya'a tubda lakum tasukum. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah melanjutkan dalam kitabnya Al-Ini, qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kanatil masailu fiha fima lam yanzil. Idza kana al-wahyu yanzil bimakruh lama dzakartu min qaulillahi tabaraka wa ta'ala thumma qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi fima fi ma'na. Ini masalah-masalah yang dilarang, yaitu pada sesuatu yang belum turun ayat Al-Quran padanya. Adapun apabila sudah turun Al-Quran, bahwa itu idza kana al-wahyu yanzil bimakruh, apabila Al-Quran turun membawa hukum yang tak disukai oleh nafsu kita, lama zakartu min qaulillahi tabaraka wa ta'ala, saya akan sebutkan di antara firman Allah tabaraka wa ta'ala dan perkataan Rasulullah SAW yang semakna dengan larangan itu. Kemudian beliau melanjutkan, wa fi ma'nahu karahiyatun lakum an tas'alu amma lam yuharram. Termasuk dalam makna ini tidak bagus atau dibenci kamu menanyakan sesuatu yang belum diharamkan. Fa in harramahu Allah fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam haruma abada. Sebab kalau sudah diharamkan Allah dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim atau ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam atau dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haruma abadan, maka akan haram selamanya. Kalau sudah ditetapkan haram, akan haram
selamanya, kecuali nanti ada nasi, illa ayansakhallahu tahrimahu bi kitabihi, kecuali Allah menasakh pengharaman itu dalam kitabnya. Kalau tidak dinasakh, ya haram selamanya. Oleh sebab itu jangan tanya-tanya sebelum diharamkan. Jangan tanya-tanya sebelum diharamkan, karena kalau sudah diharamkan, haram selamanya dan tidak akan berubah kecuali kalau Allah sendiri yang menasakhnya. Au yansakha ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau dinasakh melalui lisan Rasulullah SAW, sunnatan bi sunnah, sunnah dengan sunnah. Sudah lewat pembahasan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa Al-Quran dinasakh dengan Al-Quran, sunnah dengan sunnah, dan tidak sebaliknya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, wa fihi dalailu ala anna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramun biiznillahi ta'ala ila yaumil qiyamah. Padanya juga terdapat yaitu dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramun biiznillah, juga haram dengan izin Allah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bima wasaftu wa ghairihi, ya bima wasabtu wa ghairi, dengan apa yang aku sebutkan dan selainnya, min iftiradillahi ta'ala, yang aku sebutkan dalam bab ini dan selain bab ini, min iftiradillahi ta'ala ta'atahu fi ghairi ayatin min kitabih, yaitu Allah mewajibkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat dalam kitabnya, ya, dalam banyak ayat dalam kitabnya. Fi ghairi ayatin min kitabihi, dalam banyak ayat dalam kitabnya. Wa ma jaa anhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW juga menunjukkan bahwa kita wajib taat kepada Rasulullah seperti yang diperintahkan Allah tabaraka taala, mimma qad wasaftuhu fi ghairi hadzal mawdi', yaitu yang sudah saya jelaskan dalam atau di tempat selain ini, maksudnya dalam kitabnya atau baik dalam maupun dalam Ar-Risalah yang sedang kita pelajari. Wa fihi dilalatun ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina warada alaihi hadhihi al-mas'alah wa kanat hukman. Pada kasus Uwaimir al-Ajlani ini, kasus li'an ini, juga terdapat dilalah, pendalilan atau dalil ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina waradat alaihi hadhihi masalah, ketika masalah ini datang kepadanya, yaitu masalah seorang laki-laki menemukan seorang laki-laki lain bersama istrinya dalam kondisi yang tidak disenangi. Nah, wa kanat hukman, dan ini adalah masalah ini adalah suatu hukum. Kan berkasus hukum ini, ya, bukan berkaitan dengan berita, tidak. Ini ada konsekuensi hukumnya. Ya, apa yang harus dilakukan oleh suaminya, apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai qadhinya, bagaimana apa yang harus dia putuskan. Waqafa an jawabiha, Nabi sendiri waqafa an jawabiha, tidak bisa langsung menjawab, terhenti dia. Karena apa? Belum ada ilmunya tentang itu. Jadi kita juga kalau tidak berilmu tentang sesuatu, nah gimana? Lanjut, berhenti. Nah, berhenti, jangan ya jalan aja lah dulu nanti. Ya kan, learning by doing aja kan. Ya, belajar sambil bekerja. Enggak. Makanya masalah kita kan sering terjadi, dikerjakan dulu tanpa diketahui ilmunya, habis itu jadi suatu kebiasaan dan tradisi dan sudah membudaya, tiba-tiba ternyata dalilnya tidak ada. Terpaksa dua kemungkinan, salah satunya cari dalilnya, ya, atau cari dalilnya. Dicari dalil tak ada, terpaksa cari dalil, ya. Yang ketiga adalah
karena tidak ada dalil terpaksa dijelaskan ini tidak ada dalilnya. Pasti terjadi apa yang terjadi hari ini. Apa sebab? Karena sudah dilaksanakan dulu sebelum datang ilmunya. Mau tidak mau ya harus dilegitimasi. Tukang cap legitimasinya kan banyak juga kan. Akhirnya terpaksa lahir istilah-istilah, ya tidak semua bid'ah itu masuk surga. Tapi ada juga yang tidak semua bid'ah itu masuk surga. Ada juga yang Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi alaihi salatu wassalam karena ini mengandung hukum yang harus dieksekusi, Nabi belum sampai ilmunya waktu itu kepada beliau dari Allah tabaraka wa taala, karena hukum Allah ini bukan hukum ijtihad kita, hukum dari Allah. Maka Nabi waqafa an jawabiha. Nabi tidak menjawabnya. Waqafa tawakkuf. Ya, tidak bisa dia beri jawaban karena belum ada hatta atahu minallahi azza wa jalla al-hukmu fiha. Sampai datang kepadanya hukum dari Allah. Hukum dari Allah. Jadi ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau Nabi saja dalam menyampaikan dakwah ini ilmunya berproses, kita juga harus sabar berproses juga. Jelas tuh? Makanya jangan samakan orang yang baru ngaji 2 hari dengan yang ngaji sudah 20 tahun. Kan tidak sama. Harus bedakan. Jadi kalau ada teman-teman kita baru ngaji, kita jangan samakan dengan kita yang sudah ngaji 20 tahun. Harus sabar di situ. Ini nak disamakannya. Habis itu ya orang baru nak ngaji tiba-tiba tidak dijawab salamnya, besok tidak datang lagi dia. Nah, itu. Jadi hati-hati kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi yang dikedepankan adalah sangkaan baik kepada saudara, bukan sangkaan buruk. Ya. Karena orang kan baru nak ngaji, tentu karena belum ada celana yang syar'i, pakai celana jin dia. Ya, pakai celana jin. Orang pada nengok dia. Ketika dia tengok, saya ada merasa itu ketika duduk suatu majelis orang nengok ke kita, nengok heran. Gimana rasanya? Risih, Pak. Bukan hanya risih, Pak. Terasing kita. Iya kan? Padahal kita udah lama di situ tetap juga terasing, apalagi yang baru-baru juga. Ini pernah duduk di majelis, nengok itu, apa pula duduk acuni di sini kan ya? Iya. Akhirnya gimana? Nak pergi malu, nak duduk tak nyaman. Akhirnya duduk sambil ngantuk. Nah, kaum muslimin muslimat. Jadi oleh itu kaum muslimin, Nabi sendiri juga berproses dapat ilmunya. Beliau juga pernah difitnah orang ya, ketika istrinya dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Sebulan Nabi tidak tahu yang gaib kan? Tiba-tiba kita banyak yang tahu yang gaib. Ya, tiba-tiba kita banyak yang tahu yang gaib. Ya, sebenarnya karena kita juga percaya, akhirnya tertipu. Karena kita juga tidak berilmu, akhirnya tertipu. Kalau ada yang klaim tahu yang gaib, masya Allah. Ada kisah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala datang ke seseorang yang ngaku tahu yang gaib. Tahu yang gaib. Syekh nak menguji orang itu tahu betul tahu yang gaib atau tidak kan? Datang dia, Syekh, saya nak hadirkan arwah. Kan dia bisa kadang datang arwah. Nak dialog tentang masalah yang gaib itu ya. Lalu dia bilang, saya mau, kata Syekh, berdialog masalah gaib ini dengan anda dengan syarat. Terdiam, Syekh diam, sengaja diam. Lalu jawaban orang itu, apa syaratnya? Anda kan tahu yang gaib, kenapa nanya lagi? Kan dia kan mengklaim apa yang ada dalam hati abang itu dia tahu gitu. Dia tidak perlu diucapkan, dia mesti tahu. Ya kan? Maka saya bilang, saya mau berdebat dengan anda tentang masalah gaib, tapi dengan syarat. Diam Syekh. Lalu dia nanya, apa syaratnya? Kok nanya lagi? Katanya tahu yang gaib. Akhirnya selesai dialognya, dialog paling singkat. Nah, dialog paling singkat. Nah, Syekh Ahmad Didat juga pernah satu hari diundang ke Iran dulu.
Dia tahu orang tuh tidak boleh bawa sendal ke dalam masyhadnya, bukan masjid, masyhad. Lalu Syekh Ahmad Didat sengaja kepit sendalnya dengan di ketiaknya. Ya, orang dia dibawa sendalnya ke dalam masjid, orang tuh pada melihat, mengingkari semua. Syekh, kenapa sendal dibawa ke dalam masyhad? Kata Syekh, saya takut sendal saya dicuri. Tahu sandal saya? Tadi dicuri karena di zaman Rasulullah itu orang Syiah itu pencuri katanya. Akhirnya mereka jawab, Syekh, saya tidak tahu Syiah belum ada di zaman Rasulullah. Alhamdulillah, selesai. Berarti ajaran kalian ajaran baru, bukan ajaran Rasulullah SAW. Dia bilang di zaman Rasulullah kalau sendal sering curi orang Syiah katanya. Ini kan masih orang Syiah, jadi saya takut sendal saya dicuri. Sengaja dia bilang zaman Rasulullah. Akhirnya mereka yang ngaku sendiri, di Rasulullah tidak ada Syiah sih katanya. Akhirnya tahu kita bahwa Syiah bukan ajaran Rasulullah SAW. Masalah pintar-pintar ulama kita ini. Awak aja ndaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi alaihissalam waqafa an jawabiha. Nabi tidak bisa memutuskan karena dia tidak tahu yang gaib. Jelas? Sampai hatta atahu minallahi azza wa jal al-hukmu fiha, sampai datang kepadanya hukum dalam masalah itu. Faqala li Uwaimir, lalu dia berkata kepada Uwaimir al-Ajlani yang tadi mengadu, qad anzalallahu fika wa fi sahibatik, Allah sudah turunkan wahyu tentang masalahmu dan istrimu. Wa sahibatik, ya sahibah, sahabat perempuan ini diitlakkan untuk istri. Wa sahibatihi wa bani yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Nah, fala'ana bainahuma, lalu Nabi menerapkan hukum li'an di antara mereka berdua, kama amarallahu ta'ala fi li'an, seperti yang Allah suruh dalam ayat li'an, yaitu bersumpah. Suami bersumpah berapa kali? 4 kali bahwa dia benar, dan bersumpah pula yang kelima bahwa laknat Allah kepadanya andainya dia bohong. Kemudian sang istri bersumpah 4 kali bahwa suaminya bohong. Nah, suaminya bohong. Nah, yang kelima dia bersumpah bahwasanya murka Allah kepadanya bila suaminya benar. Nah, kemarin sudah disebutkan sebelum ini bahwa oleh Imam Syafi'i bahwa Nabi sebenarnya secara indikasi sudah terdeteksi bahwasanya istrinya memang berbuat karena anak tadi, ya, tapi Nabi tidak menghukum dengan itu. Artinya indikasi-indikasi tidak cukup dalam bab ini. Jelas? Nampak ngijoknya kan? Enggak cukup. Dikerdipnya istri saya katanya. Dengan kerdipan itu tanda enggak bisa. Kemudian istri saya senyum pula dia kan ya. Enggak, itu tidak cukup. Itu hanya indikasi. Kalau sudah masalah zina, na'udzubillah, masalahnya sangat pelik. Saksi atau ngaku. Saksinya tidak cukup 1, harus 4. Nah, atau sumpah tadi. Kalau untuk khusus suami yang menurut istrinya sumpah. Nah, bila istrinya tak berani bersumpah, berarti dijalankan had. Tapi kalau istrinya berani bersumpah, maka dia selamat di dunia. Di akhirat ya ndaklah, kecuali dia bertobat taubatan nasuha setelahnya. Tapi kan ini sumpah ini bertambah dosa. Sudahlah zina, sudah itu bersumpah, maka murka pada Allah itu kepadanya. Baik, kama amara Allah Ta'ala fil li'an thumma farraqa bainahuma. Kemudian Nabi pisahkan mereka berdua. Dipisahkan mereka berdua. Al-haqal walada bil mar'ati. Jadi pisah di sini talak atau bukan? Enggak, fasakh. Ya langsung, kalau talak kan masih ada
Kalau talak masih ada rujuknya. Ini tidak ada rujuknya. Maka hati-hati Pak. Makanya dalam hal ini juga suami kalau kan menyesal nanti tak balik-balik lagi, jangan tempuh jalan ini. Jelas? Tapi siapa pula yang mau ya kepada istri yang berzina? Dia bapak rubah bahasanya berselingkuh. Biar halus dikit berselingkuh. Kita kan orang Indonesia ini halus-halus Pak. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Masyaallah kiram rahmati Allah, tsumma farraqa bainahuma wa alhaqal walada bil mar'ah. Ya, anaknya tidak dinasabkan ke ayah. Coba ayah sudah menolak. Kalau dia nuduh istrinya berzina berarti dia menolak itu anaknya. Itu kan? Makanya dia tidak nisbatkan ke ayahnya berdasarkan hukum Rasulullah SAW. Wa nafahu anil ab, dan dinafikan dari ayahnya. Tidak ada hubungan sama sekali dengan ayahnya. Karena ada konsekuensinya tuh. Kalau tidak ada hubungan dengan ayahnya, maka tidak ada saling mewarisi, ya kan? Kemudian tidak bisa dinisbatkan, disebut namanya bin fulan. Yang ketiga, bila dia perempuan tak bisa jadi walinya. Jelas ya? Nah. Baik. Wa qala lahu la sabila laka 'alaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya tidak ada jalan bagimu untuk alaiha, terhadap perempuan itu. Artinya tidak ada jalan untuk kembali lagi, tak ada jalan untuk mengembalikan maharnya. Nah, walam yardudis sadaqa ala zauji, dan tidak mengembalikan sadaq yaitu mahar. Kalau khulu kan ada maharnya, tapi kalau ini kan tidak khulu, dia li'an. Berarti li'an itu konsekuensinya besar. Kalau khulu enggak, kalau khulu anak tetap anak kita. Jadi kalau orang istri minta cerai, ya, kemudian kita terima atau diterima oleh hakim khulu tersebut, ya istri harus kembalikan mahar. Dan kalau dia ada anak tetap anak ayahnya. Konsekuensinya walaupun dah cerai sama maknya, sama anak kan tak cerai dah. Nah, tak ada mantan anak, mantan ayah enggak ada. Yang ada hanya mantan istri dan mantan suami. Mantan istri dan mantan suami. Nah, makanya kita juga suami ini pandai-pandai juga lah. Jangan nanti setelah khulu baru bukan lagi nangis-nangis, laki-laki masa nangis. Gila janda. Gila janda. Makanya baik-baikkan perangai gitu. Kan tak payah baikkan perangai itu. Kan tak payah dah. Pas dia marah kita diam, pas kita marah dia harus itu yang payah katanya. Itu yang payah memang. Ini kalau marah di saat dia diam tuh tidak asik gitu. Ini kan enak tuh kan bertingkah. Macam main bola kan. Ya main bola kalau tidak ada halang-halangi gol, tidak asik gitu. Harus dihalang-halangi gitu. Jadi tidak panas katanya. Nah, itu yang masalah. Nah, kalau tuan memang tidak masuk gol, itulah. Ya, pas dia marah kita murka. Ya kan? Pas dia sedih kita gembira. Pas dia gembira kita sedih. Allah musta'an. Pas dia lapar kita tidak masak. Pas dia ada kenyang baru masak. Ya bagus. Sebenarnya untuk baikkan perang itu tak payah dah. Tak payah. Pas lagi marah pergi aja Masjid Zaid bin Sabit kan, ikut ngaji kan. Habis itu dah pulang pasti dah kangen dia itu. Abang mana? Biasanya cepat pulang habis subuh ni tidak ada kan? Rupanya pergi ngaji. Alhamdulillah. Besok tambah lamanya lagi bang katanya. Nah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Fakanat hadhi ahkaman wajabat bil li'an. Nah, hukum-hukum ini adalah hukum-hukum yang wajib karena li'an. Artinya yang sabit karena li'an tadi, yaitu anak tidak dinisbatkan pada ayahnya, kemudian langsung dipisahkan antara mereka berdua. Nah, dan mahar tidak dikembalikan karena bukan istri yang penyebab, kita yang jadi penyebab. Bukan istri yang minta, tapi kita yang minta.
Fakanat hadhihi ahkaman wajabat bil li'an, laysat bil li'ani bi'ainihi. Bukan karena li'an saja. Wal qawlu fiha wahidun min qawlaini. Pendapat dalam masalah ini wahidun min qawlaini, satu dari dua pendapat. Ahaduhuma, salah satunya, anni sami'tu mimman arda dinahu wa aqlahu wa ilmahu. Saya mendengar dari orang yang saya ridai agamanya, wa aqlahu dan akalnya, wa ilmahu dan ilmunya. Jadi agamanya bagus, pemikirannya bagus, ilmunya bagus. Yaqul, berkata, innahu lam yaqdi fiha wa la ghairiha illa bi amrillahi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya Nabi SAW tidak memutuskan pada masalah ini dan juga masalah lainnya kecuali dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Qala fa amrullahi iyyahu wajhan. Berkata beliau, fa amrullahi iyyahu wajhan, berkata ulama yang dinukil oleh Imam Syafi'i tadi, maka perintah Allah kepadanya, kepada Rasulullah SAW itu dua bentuk. Ahaduhuma, salah satunya, wahyun yunziluhu fayutlah ala nas. Wahyu yang diturunkannya lalu dibacakan kepada manusia, yaitu wahyun matlu. Wahyun matlu. Ya, wahyu itu bagi dua. Yang pertama wahyun matlu, wahyu yang ditilawahkan. Wasani risalatun ta'tihi anillahi ta'ala bi'anif al-kadha, bi'anif al-kadha fayaf'aluhu. Yang kedua, datang risalah kepadanya Nabi SAW dari Allah, yaitu lakukan ini, lalu Nabi lakukan. Ini namanya wahyu juga, tapi wahyun ghairu matlu, wahyu yang tidak ditilawahkan. Apa makna ditilawahkan? Kalau Al-Quran ditilawahkan oleh Jibril kepada Nabi SAW, kemudian Nabi tilawahkan ke umatnya. Makanya Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan makna, karena dia tilawah. Tapi kalau hadis boleh diriwayatkan dengan makna, karena dia tidak ditilawahkan. Jelas ya? Jadi hakikatnya Al-Quran, hadis, dua-duanya wahyu, karena dua-duanya perintah Allah. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i, menukil dari ulama yang dia bilang saya ridai agamanya, akalnya dan ilmunya. Ini wallahu taala alam. Yang dimaksudnya mungkin Sufyan bin Uyainah atau Abdurrahman ibn Mahdi, karena dinukil dari mereka pembagian wahyu kepada matlu wa ghairi matlu. Wallahu taala alam. Wala'alla min hujjati man qala hadzal qawla ay yaqul, barangkali di antara hujjah orang yang mengatakan ini, pendapat ini, ay yaqul, dia katakan, qala Allah tabaraka wa ta'ala wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Itu dalam surah An-Nisa 113. Allah turunkan kepadamu Alkitab, wal hikmah dan al hikmah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah ajarkan kepadamu apa yang sebelumnya tidak kamu ketahui. Fa yazhabu ila anna al kitaba huwa ma yutla 'anillahi ta'ala. Maka dia berpendapat atau bermazhab bahwa al-kitab huwa ma yutla 'anillah, yang ditilawahkan dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena firman Allah, perkataan Allah. Wal hikmata ma hiya ma ja'at bihi risalatu 'anillah, sedangkan hikmah yaitu yang datang berupa risalah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mimma bayyanat sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang menerangkan sunnah, yaitu yang menerangkan bahwa itu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah azza wa jalla li azwaji nabiyhi, sesungguhnya Allah berfirman, yaitu ditujukan kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa radhiyallahu anhunna,
wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah atau sebutlah oleh kalian apa yang yutla, dibacakan, fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian, min ayatillahi wal hikmah, berupa ayat-ayat Allah dan hikmah, yaitu hadis Rasulullah SAW. Wala'alla min hujjatihi ay yaqul, dan bisa juga menjadi hujjahnya dia katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Zani bimra'ati ar-rajul alladhi salahu 'ala al-ghanami wal khadim walladhi nafsi biyadihi la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah amma innal ghanama wal khadima raddun 'alaik wa anna imra'ataka rajamun idza i'tarafat wa jalada ibn ar-rajuli mi'atan wa gharrabahu 'aman wa la'allahu yazhabu ila annahu idza intadhara al-wahya fi qadiyah lam yunzal alaihi fiha intadharahu kadzalika fi kulli qadiyah. Barangkali di antara hujah yang digunakan oleh orang yang mengatakan bahwa wahyu dari Allah itu ada yang ditilawkan, ada yang tidak, yaitu Rasulullah SAW berkata kepada bapak seorang anak laki-laki yang berzina dengan istri majikannya, allazi salahu 'alal ghanami wal khadim, yang berdamai dengan tebusan kambing dan khadim hamba sahaya. Lalu Nabi SAW, jadi ayah anak laki-laki tadi berdamai dengan suami istrinya dengan suami perempuan yang dia berzina tadi, yang merupakan majikannya juga. Jadi berdamai dengan apa? Bebaskan anak saya, tapi saya bayar dengan kambing dan apa tadi? Hamba budak. Nah, kan besar tebusannya itu. Dia berzina anaknya lalu ditebus dengan ini. Dikiranya dia itu penyelesai masalah. Maka Nabi SAW mengatakan, wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku, Allah yang jiwaku ada di tangannya, la aqdiyanna bainakum bi kitabillah, saya akan menghukum di antara kalian dengan kitabullah, dengan hukum Allah tabaraka taala. Ama, ingat, innal ghanama wal khadima raddun alaik, sesungguhnya kambing itu dan budak dikembalikan kepadamu. Tidak ada dalam hukum Allah. Yang ada adalah wa anna imra'atahu rajmun idza i'tarafat aw rujima aw turjama, wa anna imra'atahu uturjam idza i'tarafat, dan bahwa istrinya itu dirajam bila mengaku. Dia mengaku, kan saksi nggak ada, tinggal lagi pengakuan sekarang. Kalau dia tidak ngaku berarti dia tidak diapa-apakan, karena dia tidak ngaku. Nah, makanya karenah atau dikasih di sini tidak masuk, harus ada saksi atau pengakuan. Jadi i'tarafat, kalau dia mengaku maka dirajam. Wa jalada ibnar rajuli mi'atan wa gharrabu aman, dan dia mencambuk anak laki-laki itu 100 kali dan diasingkan selama setahun. Kenapa? Karena dia mengaku. Karena dia kenapa dihukum? Karena dia ngaku. Dia ngaku. Kalau yang satu ngaku, yang satu tidak, yang ngaku dihukum. Cuma kan berat, yang sudah bersuami ngaku kan sampai mati, maka dia kan berat untuk ngaku kadang, kan? Tapi kalau ini kan masih cambuk boleh tahan katanya. Ya, wallahu musta'an. Maka yang itu ngaku, wala alau yashabu ila annahu idza intadhara al-wahya fi qadiyatin lam yunzal biha intadharu fi kulli kadzalika fi kulli qadiyah. Barangkali orang ini berpendapat bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu wahyu dalam satu qadiyah, satu kasus yang tak turun padanya Al-Qur'anul Karim yang menyelesaikan, intadharu kadzalika fi kulli qadiyah, pasti menunggu pula dalam setiap kasus yang lain. Artinya tidak semua kasus harus menunggu turunnya
Al-Quranul Karim, kadang-kadang turun kepadanya wahyu berupa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ghairuhu, dan berkata selain daripada ulama yang dinukil oleh beliau tadi, sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajhan. Sunnah Rasulullah SAW itu terbagi dua. Ahaduhuma ma yubayyinu ma fi kitabillah. Yang pertama adalah yang menerangkan apa yang ada dalam kitabullah. Al-mubayyinu an ma'na ma aradallahu bi jumlati khassan wa amman. Yang menjelaskan makna yang diinginkan Allah, ya, baik bi jumlatihi, yang disebutkannya secara mujmal, apakah bermakna khusus atau bermakna umum, berlaku khusus atau berlaku umum. Wal akharu, dan yang lain, ma alhamahullahu minal hikmah, sesuatu yang Allah ilhamkan kepadanya berupa hikmah. Wa ilhamul anbiya'i wahyun, dan ilham kepada para nabi itu adalah wahyu. Wa la'alla min hujjati man qala hadzal qawla ay yaqul, bisa menjadi hujjah orang yang mengatakan ini, itu dikatakan qala Allah azza wa jalla fi ma yahki an Ibrahim, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar. Yaitu hujjah orang yang mengatakan itu ilham, seperti yang datang kepada Nabi Ibrahim di saat dia mengatakan saya melihat dalam mimpi, ya, anni azbahuka fanzur madza tara, saya diperintahkan menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Qala, Ismail berkata, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan. Faqala ghairu wahidin min ahli tafsir, berkata banyak ahli tafsir atau beberapa ahli tafsir mengatakan ru'yal anbiya'i wahyun, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Liqauli Ibrahim, liqauli ibni Ibrahim alladhi amara au umira bidhabhi, karena anaknya Ibrahim itu Ismail mengatakan, yang diperintahkan untuk disembelih, mengatakan ya aftifal ma tu'mar, wahai ayah, melakukan apa yang diperintahkan. Berarti itu dari Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada perintah kecuali dari Allah. Wa ma'rifatu anna ru'yahu amrun umira bihi, karena dia tahu bahwa mimpi ayahnya itu adalah perintah yang diperintahkan kepadanya. Wa qala Allah tabaraka ta'ala liwaliyihi, dan berkata Allah tabaraka ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an, dalam surat Al-Isra ayat 60, dan kami tidak jadikan mimpi-mimpi yang kami perlihatkan kepadamu kecuali ujian bagi manusia. Wasyajaratal mal'unata fil Qur'an, dan juga pohon yang terlaknat dalam Al-Qur'an juga jadi ujian bagi manusia. Taib, wa qala ghairuhum sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahyun, berkata pula selain mereka, sunnah Rasulullah SAW adalah wahyu. Wa bayanun an wahyin, dan keterangan bagi wahyu. Wa amrun ja'alahu Allahu ilaihi, dan dia adalah perkara yang Allah jadikan kepada Rasulullah, artinya yang Allah jadikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, diserahkan ke Nabi alaihi salatu wassalam, bima alhamahu min hikmatihi, sebab Allah mengilhamkan hikmahnya kepadanya. Wa khassahu bihi min nubuwwatihi, dan Allah khususkan dengannya di antara kenabiannya. Wa farada 'alal ibadi ittiba'a amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihi, dan Allah fardukan kepada para hamba mengikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kayaknya tanpa terasa waktu juga cepat berlalu, maka kita cukup sampai di sini dulu. Cukup sini dulu. Nah, kita sambung insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.